Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ya, Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk dapat melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini, serta selawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah ke ruh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya lah yang selalu kita harapkan di hari yang kemudian. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar matematika dengan tema operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Kepada anak-anak sekalian, marilah kita berdoa. Bacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yuk kita baca satu kali lagi agar cepat hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Kemudian, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Pada anak kami sekalian, dipersilakan untuk berdiri. Kemudian setelah kita berdoa dan menyanyikan lagu nasional, saatnya kita absensi dulu. Pada anak-anak kami, pertama kalian isi dulu emailnya, terus nama lengkap, terus jabatan siswa, kemudian jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, baru kemudian tanda tangan, baru submit. Oke, baiklah. Masuklah kita kepada materi kita hari ini tentang operasi hitung bilangan bulat, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang akan kita pelajari, pertama, penjumlahan bilangan bulat. Kemudian, sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat.
Kemudian pengurangan bilangan bulat. Seterusnya sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Jadi yang pertama kita pelajari tentang operasi hitungan bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat dapat didasarkan seperti pada garis bilangan di atas. Bilangan bulat terdiri dari bilangan 0 dan bilangan positif. Nah, yang tandanya adalah plus. Dan bilangan negatif yang tandanya minus. Positif memiliki arah ke kanan dan negatif memiliki arah ke kiri pada presentasi garis bilangan. Nah, penjumlahan bilangan bulat, penjumlahan sederhana menggunakan garis bilangan. Dalam operasi penjumlahan dan pengurangan perlu dipahami bahwa tanda plus pada bilangan berarti arah panah ke kanan. Tanda minus pada bilangan berarti arah panah ke kiri. Dengan titik pusatnya yaitu angka 0. Nah, contoh penjumlahan bilangan positif dan bilangan positif. Contohnya 2 ditambah 3, artinya kita memulai langkah ke kanan dari titik pusat yaitu 0. Kita langkah 2, kemudian kita langkahkan lagi menjadi 3 langkah. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian yang kedua penjumlahan bilangan negatif dan bilangan negatif. Contoh, negatif 2 ditambah negatif 3. Nah, titik pusatnya tadi adalah 0. Kalau bilangan negatif, kita melangkahnya ke kiri. Nah, kita langkah 2, 1, 2, ditambah negatif 3. Baru setelah 2 langkah tadi, kita lanjutkan dengan 3 langkah ke kiri. Nah, jadi negatif 2 ditambah negatif 3, jawabannya adalah negatif 5. Kemudian penjumlahan bilangan positif dan bilangan negatif. Contohnya, 2 ditambah negatif 3. Kalau bilangan positif, kita melangkah ke kanan. Yaitu dari 0 sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, kemudian di angka kedua, karena yang dijumlahkan itu bilangan negatif, maka kita melangkah ke kiri 3 langkah. Yaitu dari angka 2. 1, 2, 3. Jadi 2 atau positif 2 ditambah negatif 3 adalah menjadi negatif 1. Kemudian penjumlahan bilangan negatif dan bilangan positif. Contoh, negatif 2 ditambah positif 3 sama dengan kita kembali ke titik pusat tadi dari 0. Yang pertama, 2, kita melangkah ke kiri sebanyak 2, 1, 2. Kemudian kita langkah kanan sebanyak 3. Jadi 2 negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1 positif. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Pertama sifat komutatif. Kemudian sifat asosiatif. Dan unsur identitas penjumlahan, invers operasi penjumlahan, sifat tertutup. Sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. 1. Sifat pertukaran atau komutatif.
Hasil penjumlahan tetap sama walau posisi ditukar. Atau rumusnya A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya 3 ditambah 2 sama dengan 2 tambah 3. Itulah yang disebut dengan sifat komutatif. Kemudian sifat pengelompokan. Dalam istilahnya asosiatif. Hasil penjumlahan tetap sama walau kelompok berubah. Contoh, dalam kurung A tambah B, dalam kurung tambah C sama dengan A tambah B yang menjadi di dalam kurung B tambah A. Contohnya, 3 ditambah 2 ditambah 1 menjadi 3 tambah 2 tambah 1. Itulah yang disebut dengan sifat pengelompokan. Kemudian sifat operasi hitung yang ketiga, unsur identitas. 0 adalah unsur identitas penjumlahan karena akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, seperti rumusnya A tambah 0 sama dengan A. 0 tambah A sama dengan A. Contoh, 3 ditambah 0 sama dengan 3. 0 ditambah 3 sama dengan 3. Sifat-sifat operasi bilangan yang terusnya inverse atau lawan. Atau inverse, lawan atau operasi. Tanda plus atau tanda minus dari suatu bilangan adalah inverse dalam operasi penjumlahan bilangan. Berarti dalam rumus A ditambah negatif A sama dengan positif 0. Kemudian negatif A ditambah positif A sama dengan positif 0. Contoh, 3 ditambah negatif 3 sama dengan 0. Jadi kemudian sifat tertutup. 2 dan 3 adalah bilangan bulat. Begitupun dengan 5. Hasil penjumlahan juga merupakan bilangan bulat. Jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A tambah B sama dengan C. Di mana C adalah anggota bilangan bulat juga. Contoh, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Sekarang masuk kita ke pengurangan bilangan bulat. Pengurangan sederhana menggunakan garis bilangan. Mengurangi suatu bilangan sama dengan menjumlahkan bilangan itu dengan lawan bilangan pengurangnya. Pengurangan bilangan bulat dan bilangan bulat positif dan bilangan bulat positif. Contoh, 2 dikurang 3. Positif 2 dikurang positif 3. Sekarang kita masuk ke titik pusatnya yaitu 0. Kita melangkah 2 langkah ke arah kanan. Kemudian kita langkah 3 langkah ke arah kiri. Jadi 2 dikurang 3 sama dengan 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Nah, pengurangan bilangan negatif dan bilangan negatif. Contoh, negatif 2 dikurang negatif 3. Nah, kita melangkah dari 0 ke kiri sebanyak 2 langkah. Kemudian kita melangkah ke kanan sebanyak 3 langkah. Maka hasilnya adalah 1 positif 1. Contoh berikutnya pengurangan bilangan positif dan bilangan negatif. Contohnya 2 dikurang negatif 3. Nah, pertama kita melangkah ke 2 yang merupakan itu bilangan positif. Kita melangkah ke kanan sebanyak 2.
Kemudian melangkah lagi sebanyak 3 langkah. Jadi 2 dikurang negatif 3 sama dengan 2 ditambah 3 menjadi 5. Seterusnya pengurangan bilangan negatif dan bilangan positif. Contohnya negatif 2 dikurang 3. Nah, kita kembali ke garis bilangan dari titik 0 melangkah ke kiri sebanyak 2. Kemudian melangkah lagi sebanyak 3 langkah dari angka 2. Maka dapat kita jumlahnya menjadi negatif 2 dikurang 3 sama dengan negatif 5. Sifat-sifat operasi pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, pengurangan dengan bilangan 0. Setiap bilangan bulat dikurangi 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jika 0 dikurangi bilangan bulat, maka hasilnya bilangan itu bertanda negatif. Nah, seperti rumus A dikurang 0 sama dengan A. 0 dikurang A sama dengan negatif A. Contoh, 3 ditambah 0 sama dengan 3. Kemudian sifat yang kedua, sifat tertutup. 8 dan 3 adalah bilangan bulat. Begitupun dengan 5 hasil pengurangan juga merupakan bilangan bulat. Itu jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A dikurang B sama dengan C, di mana C adalah anggota bilangan bulat juga. Contoh, 3 dikurang 2 sama dengan 5. Nah, untuk lebih jelasnya, kepada anak kalian, marilah tonton video pembelajaran berikut. Wah, sudah lama kita tidak pergi camping. Kamu ingat tidak waktu kita camping dengan teman-teman kelas? Aku ingat, Pipo. Udaranya sekarang juga adem banget kayak waktu itu. Malah kayaknya lebih dingin lagi nih. Brrr. Masa sih? Di sini tulisannya suhu sekarang 21 derajat. Kalau lebih dingin lagi, suhunya bisa negatif dong. Hah? Negatif? Itu loh, dalam bilangan bulat kan ada angka yang negatif dan positif. Aduh, yang kayak gimana tuh, Pipo? Aku lupa. Aku bantu biar kamu ingat lagi ya, Bol. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka yang utuh. Berarti kalau pecahan atau desimal itu bukan bilangan bulat ya? Bukan, Bol. Yang termasuk bilangan bulat itu yang seperti ini. Oh, ini maksudmu yang negatif dan positif tadi. Iya, ini adalah gambar garis bilangan bulat. Titik angka 0 adalah bagian tengahnya. Sebelah kiri adalah sisi negatif, sebelah kanan adalah sisi positif. Nah, dalam operasi hitung bilangan bulat, ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kayak 2 dikurang 1 sama dengan 1 gitu. Itu sih gampang. Kalau negatif 5 ditambah 6, kamu bisa hitung tidak, Bol? Wow, mendadak susah. Berapa ya? Hahaha, ayo kita hitung bersama. Negatif 5 ditambah 6 sama dengan... Kita hitung pakai garis bilangan bulatnya ya. Pertama, kita mulai dari titik 0 di tengah. Lalu, Lalu,
Negatif 5 artinya kita hitung 5 angka ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai deh di titik negatif 5. Kemudian ditambah 6. Berarti dari titik negatif 5 kita hitung 6 angka ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhentinya di titik angka 1. Jadi negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Tadi itu penjumlahan. Kalau pengurangan kayak gimana? Contohnya seperti ini. Negatif 4 dikurang 7 sama dengan seperti tadi. Kita mulai dari titik 0. Terus kita hitung 4 angka ke arah kiri kan? Benar. Setelah itu dikurang 7. Berarti dari titik negatif 4 kita hitung lagi 7 angka ke arah kiri. Jadi negatif 4 dikurang 7 sama dengan negatif 11. Dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita bisa dapat kesimpulan seperti ini. A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Oke, aku udah mulai ingat lagi nih. 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Nah, itulah tadi penjelasan dari video. Anak-anak sudah mulai paham kan? Sudah paham kan? Oke, kalau sudah paham, nah, kita melaksanakan tugas akhir, yaitu menyelesaikan soal-soal yang Bapak berikan. Pertama, bilangan bulat penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini ada soal pilihan ganda, kemudian baca dengan baik, kemudian isi, nah, seterusnya selesaikan soal-soal tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian sampai di sinilah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat dimengerti. Nah, Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.